Oke, selamat siang, Pak. Kali ini dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai UAS dari perusahaan PT Unilever Indonesia. Di sini kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Alfiona, Serina, Kevin Lim, Hendra, dan Joy Bells. Next. Di sini akan dijelaskan mengenai latar belakang tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan interpretasi, dan kesimpulan dan saran. Next. Yang pertama adalah bab 1, latar belakang. Nah, yang pertama latar belakang adalah perkembangan bisnis yang semakin merajalela. Hal ini adalah mendorong perusahaan untuk terus menginovasi produknya agar memiliki keunggulan dan dapat bersaing di pasar. Dengan demikian, perusahaan tersebut akan dapat tetap bertahan dalam bersaing melawan perusahaan lain. Salah satu PT Unilever Indonesia, perusahaan yang masuk ke Bursa Efek Indonesia atau yang biasa lebih sering disebut sebagai PT UNVR, merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good, di mana barang yang diproduksi tersebut adalah produksi konsumsi yang akan sampai ke tangan konsumen akhir. Produk yang dipasarkan oleh PT Unilever Indonesia memiliki lebih dari 400 merek dagang. Semua produk yang dipasarkan oleh perusahaan ini adalah produk yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga permintaan akan produk tersebut akan sangat banyak. PT Unilever memerlukan untuk terus mempelajari kebutuhan masyarakat sehingga dapat terus menghasilkan produk yang dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Adanya perusahaan Unilever yang masih saja bersaing dengan perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama yaitu consumer good membuat hal ini membuat penulis memiliki rasa keinginan mengenai resiko yang dapat terjadi pada perusahaan ini. Next. Halo, next. Berikut saya akan menjelaskan yang tentang bab 2 yaitu kajian teori. Ya, kajian teori manajemen risiko. Manajemen risiko menunjukkan bahwa manajemen risiko merupakan kegiatan terhadap seluruh fungsi manajemen untuk mengupayakan penyelesaian risiko terutama ancaman masalah yang terdapat dalam perusahaan atau organisasi dengan merancang rencana, mengorganisir, menyusun dan mengimplementasikan serta mengawasi pengumpulan risiko. Yang pertama ada business risk process. Risiko bisnis mengacu pada ancaman terhadap kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan keuangannya. Adapun jenis risiko bisnis ketahui terbagi menjadi beberapa pengelompokan, yaitu yang pertama ada strategic risk sebagai risiko yang dapat terjadi kapan saja. Terus ada compliance risk sebagai risiko yang melibatkan perusahaan yang harus mematuhi aturan. Yang ketiga ada financial risk sebagai risiko yang mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang keempat ada operational risk sebagai risiko terjadi dalam sistem operasi bisnis. Terus selanjutnya ada financial assets. Financial asset atau aset keuangan merupakan aset bersifat liquid untuk dapat memperoleh nilai dari identitas dan hak kepemilikan pembayaran di masa mendatang dengan jumlah yang telah disepakati oleh pihak bersangkutan. Aset keuangan biasanya dimiliki dalam bentuk seperti saham, obligasi, uang tunai, dan deposito bank. Selain itu, aset keuangan dapat dikategorikan sebagai aset lancar atau tidak. Seterusnya ada likuiditas. Likuiditas dikenal sebagai kemampuan suatu usaha dalam memenuhi kewajiban serta untuk memperlihatkan keadaan aspek finansial atau kekayaan perusahaan atau organisasi. Dalam pengukuran likuiditas, biasanya dilakukan dengan membandingkan nilai antara aktivitas lancar dan uang lancar, sehingga dapat disebut rasio lancar. Selanjutnya ada market risk, yaitu risiko pasar adalah risiko kerugian pada investasi keuangan yang disebabkan oleh pergerakan harga yang merugikan. Contohnya, risiko pasar yaitu perubahan harga ekuitas, pergerakan suku bunga, atau fluktuasi valuta asing. Selanjutnya ada credit risk. Risiko kredit adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi dari kegagalan pihak manapun untuk mematuhi syarat dan ketentuan kontrak.
Tujuan utama dari pembiayaan proyek dalam proyek manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa ia memahami, mengukur, dan memantau berbagai risiko yang timbul dan organisasi mematuhi secara ketat kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh mengatasi risiko ini. Selanjutnya ada operational risk. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh proses, kebijakan, sistem, atau peristiwa yang catat atau gagal yang mengganggu operasi bisnis. Kesalahan karyawan atau aktivitas kriminal seperti penipuan dari peristiwa fisik adalah salah satu faktor yang dapat memicu risiko operasional merupakan suatu operasional. Selanjutnya ada manajemen keuangan internasional adalah tahapan manajemen terdiri perencanaan, perorganisasian, pengamatan, dan serta pengendalian keuangan dalam perusahaan multinasional sebab memiliki banyak perusahaan lainnya yang bergerak di berbagai macam negara. Yang pertama adalah faktor makroekonomi. Faktor makroekonomi dipelajari oleh para ekonomis, analis keuangan, dan profesional lainnya yang membantu melaporkan kesehatan keuangan suatu negara. Next, dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah keputusan yang harus dibuat atas masalah atau peristiwa yang ada. Sebuah keputusan atau keputusan adalah kegiatan untuk mengevaluasi atau membuat keputusan dari beberapa perhitungan dan alternatif yang ada. Lalu selanjutnya ada teori probabilitas, yaitu teori probabilitas selalu dipahami berdasarkan eksperimen statistik yang menghasilkan ruang sampel. Terus eksperimen yang umum digunakan untuk memahami teori probabilitas termasuk melempar mata uang, melempar dadu, mengambil bola acak secara acak dari sebuah kotak, dan mengambil kartu bridge. Kemudian ada decision tree, yaitu sebuah pohon keputusan adalah jenis pohon akar di mana node diperlakukan sebagai akar dan tepi diinstruksikan untuk menjadi graf berarah. Pohon keputusan adalah jenis pohon akar khusus yang membantu Anda membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Next slide. Kemudian ada manajemen risiko, yaitu proses yang digunakan untuk mengelola risiko yang melekat pada setiap aktivitas. Semua aktivitas terkait risiko termasuk perencanaan risiko, penilaian, identifikasi, analisis, pengelolaan, dan pemantauan. Yang pertama, risiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian. Probabilitas kerugian biasanya digunakan untuk menunjukkan situasi di mana kerugian atau peluang terbuka. Kemudian kedua itu risiko adalah kemungkinan terjadi kerugian. Istilah kemungkinan berarti bahwa peluang suatu kejadian adalah antara 0 dan 1. Kemudian ketiga itu risiko is uncertainty, atau risiko adalah ketidakpastian. Risiko menjelaskan bahwa risiko terjadi akibat adanya ketidakpastian dari berbagai aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah metode sampel, yaitu teknik sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah sampling purposive, dengan cara mengambil sampel yang berdasarkan informasi yang sudah memenuhi kriteria dan juga yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang kedua adalah definisi operational variable. Indikator variabel yang akan muncul pada penelitian ini ialah penilaian pada resiko, analisa resiko dengan menggunakan data pembukuan, mengidentifikasi resiko apa yang akan muncul, mengidentifikasi penanganan resiko, dan analisa mengenai tingkat resiko. Kemudian adalah metode analisis, di mana penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan penelitian kualitatif berdasarkan pada kondisi alamiah dan bersifat temuan. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah hasil dan interpretasi. Yang pertama adalah identifikasi, assessment, treatment, monitoring, dan reporting. Jadi PT Unilever Indonesia Tbk itu akan mengidentifikasi risiko perusahaan secara komprehensif terhadap setiap divisi perusahaan dan menilai tingkat dampak yang dapat ditimbulkan dari terjadinya risiko tersebut. Setelah melakukan identifikasi, perusahaan akan memberikan respon atau tindakan untuk memitigasi risiko. Perusahaan juga memiliki sebuah kerangka kerja tata kelola di perusahaan untuk mengatur hubungan pemegang saham dan para pemangku kepentingan dengan perusahaan serta hubungan antara RUPS. Dan juga perusahaan memiliki sebuah SOP yang dijadikan sebagai panduan dalam operasi untuk agar semua operasinya berjalan sesuai dengan aturan. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Pada tahap ini adalah analisa pengambilan keputusan berdasarkan resiko-resiko. Yang pertama adalah risk identification, di mana pada tahap ini kita membuat resiko apa saja yang akan kemungkinan muncul dan terjadi
dengan cara membuat kolom secara terpisah, seperti yang pada tabel yang pertama, yaitu ada resiko umum, liquidity risk, market risk, credit risk, dan operational risk. Yang selanjutnya adalah risk analysis, yaitu bisa dilihat dari tabel tersebut, mengartikan bahwa adanya dasar tolak ukur dan juga tingkat prioritas dari resiko yang akan muncul. Semakin tinggi tingkat resiko, maka akan semakin tinggi pula prioritas resiko tersebut untuk ditangani. Next. Yang terakhir adalah risk evaluation, di mana pada tahap ini kelompok kami akan membuat saran untuk perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk agar bisa mengambil keputusan selanjutnya untuk penanganan resiko. Saran tersebut bisa berdasarkan resiko-resiko yang akan dihadapi selanjutnya. Next akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut saya akan menjelaskan tentang strategi dan pengelolaan berbagai risiko bisnis. Yang pertama adalah definisi risiko bisnis perusahaan Unilever. Risiko adalah bagian dari keberadaan manusia seperti halnya organisasi. Risiko yang diidentifikasi dengan kerentanan ini terjadi dengan alasan bahwa kurang atau tidak ada aksesibilitas data yang memadai tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang meragukan dapat membantu atau menghalangi. Salah satunya terdapat risiko manajemen yang merupakan bagian terpenting dari prosedur eksekutif, semua hal dipertimbangkan. Proses di mana satu asosiasi menurut tekniknya dapat menunjukkan bahaya yang terjadi dalam suatu pergerakan menuju pencapaian dalam setiap tindakan. Dan selanjutnya adalah strategi dalam menghadapi risiko bisnis perusahaan Unilever. Strategi dalam menghadapi risiko bisnis perusahaan Unilever terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah melakukan berbagai pencegahan terjadinya suatu peristiwa yang menyebabkan cedera, misalnya merakit pekerjaan dengan bahan tajam api untuk mencegah bahaya kebakaran. Yang kedua adalah melakukan pemeliharaan, yang berarti menanggung biarkan musibah dan mencegah tergantungnya kegiatan organisasi karena musibah berapa banyak aset yang tampung penanggungannya. Yang ketiga adalah mengendalikan risiko, misalnya melakukan menunjang atau pertukaran prospek untuk penanganan risiko kekurangan dan selisih biaya dalam mentah atau bahan pembantu yang dibutuhkan. Yang keempat adalah memindahkan risiko ke pihak lain, yaitu dengan mengadakan perjanjian penyertaan dengan organisasi perlindungan terhadap risiko tertentu. Selanjutnya saya menjelaskan tentang pendekatan pengelolaan perusahaan Unilever untuk manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian dari penting untuk metodologi organisasi dalam mencapai target jangka panjang organisasi. Profil bahaya sesuai dengan visi organisasi yang diharapkan dengan mempercepat pengembangan bisnis sekaligus mengurangi kesan eksologis dan memperluas efek sosial tergantung pada gambar atas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah asosiasi. Organisasi memiliki konstruksi hierarkis yang jelas, yang telah dengan jelas menggambarkan kewajiban tentang bahaya utama yang dilihat organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Yang kedua adalah pendirian dan standar di ujung tinggi cara organisasi untuk berurusan dengan bisnis dengan aturan yang diisi sebagai kode moral bagi pekerja. Yang ketiga adalah proses organisasi bekerja hari demi hari melalui siklus dan latihan yang berbeda, yang menggabungkan prosedur, pengaturan, pelaksanaan, dan pelaksanaan eksekutif dengan bahaya terkoordinasi dewan pada setiap tahap. Yang keempat adalah jaminan dan pengembalian jaminan, konsentrasi dengan organisasi standar bisnis dengan pengesahan otoritas untuk aturan secara konsisten. Terakhir ada resiko utama dan pencegahan berbagai pengelolaan perusahaan Unilever. Terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah keuangan perubahan harga tunai dapat terombang-ambing kuat dan secara keseluruhan mempengaruhi pelaksanaan bisnis. Yang kedua adalah keputusan merek pembeli selera dan melakukan perubahan. Yang ketiga ada ekonomi luar perubahan kondisi moneter dapat menyebabkan penurunan minat pembeli untuk barang-barang kami. Yang keempat ada sudut pandang sah dan administratif Unilever mematuhi undang-undang dan pedoman di sekitar teritorial dan materi di seluruh dunia dalam berbagai hal, seperti item kesehatan, klaim, persaingan merek, hak cipta, paten, kontes, data bisnis, dan penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada teori pengambilan keputusan pada PT Unilever Indonesia. Jadi pertama ada jenis-jenis pengambilan keputusan pada PT Unilever Indonesia yang terbagi menjadi 3, yaitu adalah keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, dan juga keputusan tidak terstruktur. Untuk keputusan yang terstruktur merupakan keputusan yang telah diambil secara rutin. Keputusan ini biasanya berupa keputusan pemesanan barang, mengisi persediaan, melaksanakan lembur, penentuan libur, atau dengan kata lain keputusan terstruktur itu merupakan jenis keputusan yang sudah jelas informasinya dan dapat diambil oleh manajemen tingkat rendah. Kemudian kita ada keputusan semi terstruktur. Dikatakan keputusan semi terstruktur karena sebagian diambil oleh manajemen dan sebagian lagi keputusannya diambil oleh komputer. Untuk pengambilan keputusan informasi ini harus memperoleh informasi secara spesifik, detail, real time, dan juga terjadwal. Jadi keputusan ini seperti melakukan perencanaan pemasaran perusahaan, mengendalikan persediaan, menjadwalkan produksi, dan lain-lain. Yang terakhir itu adalah keputusan tidak terstruktur. Jadi pada umumnya itu dilakukan oleh manajemen tingkat atas pada PT Unilever Indonesia dikarenakan jenis keputusan ini bersifat rumit dan tidak rutin terjadi. Keputusan ini membutuhkan pengalaman dan sumber yang bersifat eksternal. Kemudian kita ada model pengambilan keputusan pada PT Unilever Indonesia. Jadi model pengambilan pada PT ini adalah model klasik yang dilakukan berdasarkan evaluasi pada situasi ekonomi rasional dan keyakinan manajer dalam mengambil keputusan yang ideal. Untuk menerapkan model ini itu terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengenal syarat keputusan, menganalisis sebab dan akibat keputusan, kemudian mengembangkan alternatif dan memilih alternatif. Setelah itu kita akan melakukan penerapan alternatif dan melakukan evaluasi dan penilaian atas keputusan yang dipilih. Next. Oke, untuk teori yang diterapkan pada PT Unilever ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah teori probabilitas, itu adalah pengambilan keputusan yang memungkinkan PT ini untuk mengestimasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Teori ini menghitung nilai yang diharapkan perusahaan yang diperoleh dari perhitungan pendapatan yang dihasilkan perusahaan dikali besarnya probabilitas pendapatan. Hasil dari perhitungan teori probabilitas mampu memperkirakan nilai yang diharapkan untuk setiap alternatif yang dipilih. Kemudian kita ada teori pohon keputusan. Ini adalah teori yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia bersamaan dengan teori probabilitas. Teori pohon keputusan adalah model analisis untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan di mana pemetaan tentang alternatif solusi yang dapat diambil dari masalah tersebut. Next. Oke, sistem pengambilan keputusan PT Unilever Indonesia. Jadi untuk menunjang dan juga merealisasikan tujuan dari PT Unilever Indonesia adalah menjadi perusahaan yang serba digital. PT ini bekerja sama dengan ETS Agreement atau Enterprise Technology Solution Service dengan Unilever Europe Business Center yang dimana merupakan PT di bawah Unilever Group. Kerjasama tersebut memaksimalkan sinergi dan efisiensi. Jadi ini memberikan layanan untuk mengestimasi solusi dan keputusan, mencakup bisnis dan keuangan, layanan informasi dan analisis, layanan terkait suplai serta layanan terkait inovasi atau program baru. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi di sini kesimpulannya berdasarkan identifikasi, assessment, treatment, monitoring, and reporting bahwa keuangan Unilever mengalami perubahan nilai mata uang yang tajam dengan peluang terjadi sedang dan keparahan berat dan memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Kemudian dari pilihan brand sering berubah-ubah untuk menciptakan inovasi yang baru dengan peluang sering terjadi dan tingkat risiko ekstrim. Kemudian dari segi ekonomi eksternal juga terus berubah-ubah sehingga demand dari konsumen pun menurun dengan peluang terjadi sedang dan keparahan berat dan tingkat risiko yang sangat tinggi. Kemudian hukum dan peraturan Unilever sering dipatuhi sehingga jarang mendapat sanksi dengan peluang terjadi sangat jarang dan tingkat risiko sedang. Kemudian hubungan industri juga sangat jarang terjadi. Sistem perusahaan peluang terjadi sedang, supply chain dan safety peluang terjadi juga sedang. Kemudian sarannya manajemen perusahaan dalam merencanakan kinerja keuangan harus dikembangkan lagi, juga penerapan manajemen risiko bisnis dengan analis risk proses pada identifikasi, assessment, treatment, monitoring, dan reporting juga harus dikembangkan. Juga kemudian melakukan analisa dan perhitungan risiko dari finansial aset, likuiditas, pasar, kredit, dan operasional.
Selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dasaran juga. Nah, dari kesimpulan tersebut, yang pertama adalah mengidentifikasi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Lalu yang kedua adalah melakukan risk identification, risk analysis, dan risk evaluation pada risiko perusahaan. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi risiko agar terjadinya aset penting. Lalu yang terakhir adalah pengelompokan tingkat risiko yang terbagi menjadi 3 bagian. Lalu saran dari kita adalah memperhatikan perkembangan perusahaan dan mengendalikan risiko dan mengidentifikasi risiko agar dapat meminimalisirkan risiko. Sekian dari presentasi kelompok kita. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.